Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dengan NIM 102042400014 dari kelas 2401. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan modul 3 dari nomor 1 sampai nomor 7. Yang pertama-tama yaitu ada berdasarkan soal, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan data imbalance pada klasifikasi heart disease. Tuliskan sintaks dan untuk mengecek distribusi kelas pada label target dan jelaskan fungsi sintaks tersebut. Oke, di sini yaitu sintaksnya ada print distribusi kelas pada target, print def target value count untuk mengecek nilai yang ada pada target di tabel target tersebut. Terus ada print persentase distribusi, print def target count normalized to, import matplotlib sebagai visualisasi datanya. Lalu ada di sini bagaimana caranya si diagram itu jadi lebih bagus, yaitu dengan jumlah, ada tulisan jumlah, ada rotation yang no, dan yang terakhir ada PLTS show untuk menampilkan di Google Colab. Yaitu fungsi def target adalah untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap sintaks nilai unik pada kolom target 0 dan 1. Normalize dan true untuk mengembalikan hasil bentuk proporsi 0 sama dengan 1 yang jika dikali 100 menjadi persentase. Di sini ada plot dan kind bar, yaitu untuk membuat visualisasi batang untuk kelas secara grafis. Nah, seperti yang sudah ditampilkan di bawah ini adalah hasilnya. Distribusi kelas targetnya, lalu ada 1 sampai 0, 526 count, 499, nama count, depth ini. Nah, ini yang sudah distribusi kelas target yang sudah sintaks dari tadi. Lanjut kita ke nomor 2. Itu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan random undersampling. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini random undersampling adalah teknik balancing data dengan cara mengurangi sampel kelas mayoritas secara acak agar seimbang dengan jumlah sampel kelas minoritas. Teknik ini bisa dipilih ketika dataset memiliki ukuran cukup besar, kelas minoritas sudah terlalu sedikit, tidak ingin menambah data sintesis. Di sini sintaksnya seperti yang sudah termuncul di sini. Misalkan kelas mayoritas, def majority, lalu fungsi dari def target yaitu memfilter data hanya untuk kelas yang tidak berpenyakit. Def target sama dengan 1, memfilter data untuk kelas yang penyakit. Tetapi kalau yang 0 seperti yang di atas itu memfilter data untuk kelas yang tidak berpenyakit. Undersamplingnya, proses undersamplingnya ada di tulisan seperti di sini, yaitu undersampling, lalu resample dengan replace false untuk mengambil sampel acak tanpa pengulangan dan sampel. Menentukan jumlah sampel yang diambil disamakan dengan minoritas, yaitu random stage. Random stage ini minoritas, teman-teman. Lalu memastikan hasil acak dan konsisten. PDConcat menggabungkan dua data frame mayoritas yang sudah di downsample plus minoritas menjadi satu dataset baru yang seimbang. Seperti di sini, mana PDConcat adalah untuk menggabungkan dari keduanya itu, teman-teman. Oke, nah ini hasilnya jumlah kelas minoritas 0, 499 dan jumlah kelas minoritas 1, 526. Setelah random undersampling target adalah jumlah kelas mayoritas tetap 1, tapi minoritas 499 dan
mayoritas 526 menjadi dua-duanya sama, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu pisahkan dataset menjadi fitur X dan target Y, kemudian lakukan split data training dan testing dengan rasio 82. Oke. Di nomor 3 kali ini ada parameter X, yaitu data atau fitur variabel independen yang digunakan untuk memprediksi target. Y, data target variabel dependen yang menjadikan label yang akan diprediksi. Nah, di sini ada test size, teman-teman. Menentukan proporsi data untuk testing 20%, sisa 80-nya untuk training. Sementara train size, yaitu alternatif menentukan proporsi data untuk training. Random stage, nilai seed untuk random number generator agar hasil split konsisten setiap kali dijalankan. Nah, di sini ada certify Y, memastikan proporsi kelas pada Y tetap sama antara training dan testing, penting untuk data imbalance. Ada shuffle sama dengan true, yaitu default, mengacak data sebelum di-split untuk menghindari bias urutan. Jadi begitu nomor 3, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 4. Ini nomor 4. Itu bangun model klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes. Tuliskan sintak untuk inisiasi model, training model, dan prediksi data testing. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di sintaks pada layar, yaitu ada inisiasi model Naive Bayes. Itu penjelasannya, inisiasi model ada fungsinya dari Gauss Sines NP membuat objek model Naive Bayes dengan asumsi data fitur berdistribusi normal. Cocok untuk database dengan fitur numerik kontinu seperti Edge, Core, dan Terps, atau lain-lainnya. Fit X-Train, Y-Train, proses belajar model di mana model menghitung probabilitas priority setiap kelas dan lika-liku setiap fitur. Model pembelajaran pola hubungan antara fitur dan target. Sebenarnya prediksi X-test, model menggunakan probabilitas yang sudah dipelajari untuk menebak kelas dari data baru. X-test output adalah label kelas 0 atau 1 berdasarkan probabilitas tinggi aturan Bayes. Nah, seperti yang sudah ada di sini, ini hasilnya dari Bayes ini sendiri adalah inisiasi ini NB model, Gaussian NB model, extend Y-pred, dan hasilnya di sini adalah hasil prediksi. Ini seperti cara kerja dari Naive Bayes itu sendiri, 10011111100 gitu. Itu adalah XY ya, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 5 di sini. Lakukan evaluasi menggunakan confuse metric. Tuliskan sintaks untuk menampilkan confusion metric dan jelaskan arti true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Oke, di sini sudah ada diagramnya atau visualisasinya. True positif adalah model prediksi positif 1 dan sebenarnya benar positif. Kalau true negatif yaitu model prediksi negatif dan sebenarnya itu tuh benar-benar negatif. Kalau false positif, model prediksi yang positif tetapi sebenarnya hasilnya salah. Kalau false negatif,
modelnya sudah salah nih teman-teman. Nah, prediksinya salah, tetapi sebenarnya emang benar salah. Contoh kasusnya misalkan pasien diprediksi berpenyakit jantung dan memang benar berpenyakit jantung. Itu untuk positif, true positif. Kalau true negatif yaitu pasien memprediksi tidak berpenyakit dan memang benar tidak berpenyakit. Itu true negatif. Kalau true positif yaitu pasien diprediksi berpenyakit tetapi sebenarnya sehat. Nah, itu udah salah kan teman-teman? Dia memprediksi sakit tetapi sehat. Ada yang terakhir adalah false negatif, yaitu pasien diprediksi sehat tetapi sebenarnya pasien diprediksi berpenyakit jantung. Nah, di dalam jawaban ini adalah confuse matrixnya 78 dan 22, 10, 90, yaitu dari hasil ini berpenyakit 10, tidak berpenyakit 1, 78, dan tingkat bahaya yang di kanan adalah tingkat bahayanya teman-teman. False negatif pada kasus penyakit jantung ini adalah paling berbahaya karena pasien sakit justru diprediksi sehat, sehingga tidak mendapatkan penanganan. False positif kurang berbahaya, pasien sehat akan diperiksa lebih lanjut meskipun sebenarnya tidak perlu. Kita akan lanjut ke nomor 6. Nomor 6 yaitu soalnya lakukan evaluasi model menggunakan akurasi, precision, recall, F1, F1 score. Nah, di sini hasilnya akurasi ada di 0,8400 atau 84%. Precision adalah 80,36%. Recall ada di 9.000 atau 90%. F1 score ada di 84,91%. Ini nilainya, ini persentasenya. Nah, ini fungsi dari akurasi dalam mengukur proporsi prediksi benar dari seluruh data. Kalau precision mengukur ketepatan model dalam memprediksi positif. Kalau recall adalah mengukur kemampuan model menentukan kasus positif. F1 score adalah rata-rata harmonik dan precision dari recall. Kalau akurasi adalah baik untuk data seimbang, menyesatkan untuk data imbalance. Kalau di precision ada seberapa banyak pasien yang diprediksi sakit benar-benar sakit. Kalau di recall ada seberapa banyak pasien yang berhasil terdeteksi. Kalau di advanced score ada keseimbangan antara precision dan recall itu sendiri untuk khusus kasus imbalance. Kita lanjut ke nomor 7 yaitu ada lakukan evaluasi menggunakan ROC curve dan ROC AUC score serta visualisasi hasilnya. Tuliskan sintaks yang digunakan dan jelaskan interpretasi nilai ROC AUC tersebut. Nah, kita ke nomor terakhir teman-teman. Di sini ada ROC curve, ini adalah visualisasi datanya. ROC curve adalah grafik yang menunjukkan kinerja model klasifikasi pada semua kemungkinan threshold, teman-teman. Nah, sumbu TPR ini adalah true positive rate. Adalah kemampuan model mendeteksi kelas positif dengan benar. Ada sumbu FPR atau false positive rate adalah kesalahan model mengklasifikasikan negatif sebagai positif. Nah, interpretasinya di sini ada dari nilai AUC
AUC sama dengan 1.0. Model sempurna langsung di pojok kiri atas, teman-teman. AUC yang 0.9 sampai 0.99 yaitu sangat baik atau excellent. AUC 0.8 atau 0.89 yaitu cukup baik. Baik. AUC 0.7 atau 0.79 yaitu cukup atau lumayan. AUC 0.6 atau 0.69 yaitu kurang. AUC 0.5 yaitu tidak lebih baik daripada tebakan acak atau random. AUC kurang dari 0.5 lebih buruk daripada tebakan acak. Nah, nih, contoh interpretasinya yaitu jika AUC 0.85 ada 85% kemungkinan model akan memberikan peringkat probabilitas yang lebih tinggi pada sampel positif, contoh acak dibanding sampel negatif acak. Model memiliki kemampuan diskriminasi yang baik. Nah, mungkin sekian penjelasan tugas pendahuluan modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.